Indonesia merupakan sebuah paradoks. Ia kaya raya, tapi miskin juga rakyatnya. Sebagai negara berkembang yang dianugerahi kekayaan alam yang tidak tanggung-tanggung, Indonesia telah menjadi magnet bagi para investor dan pihak-pihak yang ingin meraup pundi-pundi kekayaan. Di samping itu, menjadi dilematis ketika pemenuhan ekonomi masyarakat terkadang harus berbenturan dengan kepentingan ekologi. Di negeri yang masih merangkak ini, orang-orang akan rela menebangi pohon asalkan bisa makan. Orang-orang akan rela menguruk bumi sedalam-dalamnya asalkan bisa hidup. Dan kerelaan-kerelaan lainnya terhadap aspek ekologi asalkan tetap bisa menyambung napas. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang baik masih menjadi PR bagi negeri ini. Lantas bagaimana yang baik? Pembangunan dan pengelolaannya harus memenuhi pilar ekonomi, pilar ekologi, dan pilar sosial. Ketiganya merupakan aspek yang saling komplementer. Apabila aspek ekonomi tidak diikuti dengan aspek ekologi, maka yang terjadi adalah kerusakan alam yang bertubi, yang pada akhirnya akan memengaruhi pengeluaran dalam penanggulangannya. Pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan harus dilakukan. Dalam artikel jurnal Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis karya Imam Mukhlis, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu untuk sumber daya alam yang terbarukan, laju pemenuhan harus sama dengan laju generasi, atau produk lestari. Kemudian, untuk masalah lingkungan, laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan. Dan terakhir adalah, untuk sumber daya alam, tidak terbarukan, harus dimanfaatkan secara quasi-sustainable, yaitu harus mengurangi laju deflasi dengan cara menciptakan energi alternatif. Peradaban memang tidak dapat dipisahkan dari adanya pemanfaatan sumber daya alam. Begitupun manusia memang harus bertahan hidup dengan bergantung padanya. Tetapi, keberlanjutan lingkungan hidup harus tetap terjamin. Keseimbangan ekologi dan ekonomi menjadi sebuah keharusan yang harus diprioritaskan. Karena, siapakah manusia tanpa lingkungan hidupnya?